Ya, saya sekarang berada di Hello Sapa, kafe di pinggir Danau Sipin bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Paul Rozi atau yang akrab disapa Bung Paul. Kita akan ngobrol seputar isu bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Provinsi Jambi karena rumor yang berkembang ditengarai bansos ini dipolitisir oleh kepentingan Pilkada 2020. Apalagi memang sejumlah kandidat yang akan berkompetisi dalam pesta demokrasi ini berstatus petahana. Oke, halo Bang Paul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Cak Wawan. Masih lebaran, lahir batin. Sama-sama, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Jadi 3 bulan kemarin itu berhenti total atau gimana? Bukan berarti total. Kita tetap produktif, walaupun memang di pandemi COVID-19 Bawaslu tetap produktif dengan kegiatan-kegiatan rakor, misalnya kan, terus jalan melalui Zoom gitu kan. Nah, terkait ini ya, Bung, yang bansos COVID-19 ini ya, karena udah mulai berjalan baik kabupaten juga ya, provinsi ya. Udah sampai nggak ini ke meja Bawaslu informasi ada dugaan-dugaan penyalahgunaan bansos ini untuk kepentingan Pilkada 2020? Iya. Secara resmi laporan yang kita terima belum ada berkaitan tentang bansos ya. Kita juga selama ini kan kita tahapan kan juga ditunda, ya kan. Artinya proses hukum juga tidak bisa kita jalankan. Informasi-informasi gitu, nah ada nggak yang coba kalau main-main? Sebatas informasi yang kita terima ada, ya kan, yang kita terima kan. Karena memang kita mengidentifikasi hampir seluruh calon kepala daerah ini kan petahana. Iya, gubernur, bupati, wali kota untuk maju ke calon gubernur, ya kan. Nah, secara informasi ada, tapi kita lebih mengupayakan upaya pencegahan. Kita barusan juga sudah menyurati kepala daerah, bupati, wali kota, termasuk gubernur seprovinsi Jambi berkaitan tentang larang-larangan dalam penggunaan kewenangan sesuai dengan pasal 71 ayat 3 itu dilarang menggunakan kewenangan program atau kegiatan lainnya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, itu sudah kita surati ke gubernur, ke bupati wali kota seprovinsi Jambi. Ini dalam rangka upaya pencegahan. Jangan sampai bansos itu disalahgunakan untuk kepentingan politik. Gitu. Berarti dari Bawaslu sendiri udah buat ya semacam apa ya modus-modus apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Oh iya, kita jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kita sudah membuat buat identifikasi persoalan-persoalan muncul di seluruh tahapan-tahapan. Mulai tahapan pencalonan, tahapan pemutahiran daftar pemilih sampai ke tahapan penghitung. Kita sudah identifikasi ini persoalan-persoalan yang muncul dan ini pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan. Itu. Kalau spesifik ke konteks bantuan sosial COVID-19, kira-kira apa nih? Kan begini, kan semangatnya itu bagaimana bantuan sosial ini bisa sampai tepat sasaran, bisa cepat, jangan sampai gara-gara misalnya kepala daerah takut ada pelanggaran segala macam sehingga proses tidak berjalan kan. Nah, maksud kami itu apakah ada aturan dari Bawaslu, misalnya nggak boleh mencantumkan gambar kepala daerah, apakah boleh misalnya mencantumkan pemerintah A, wali kota A, bupati B, atau bolehkah apakah boleh menentukan nama atau enggak gitu? Itu bagaimana? Secara spesifik di Undang-Undang Pilkada itu saya belum baca secara spesifik ya, yang mengatur berkaitan tentang yang dilarang-larang. Apakah ada poster gubernurnya, poster namanya, secara spesifik belum. Tapi di dalam pasal 71 ayat 3 itu jelas itu tidak menggunakan kewenangan program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, ayat 5 sanksinya jelas. Sanksinya itu adalah pembatalan calon. Itu kalau kita pakai undang-undang pilkada. Bawaslu juga bisa menerapkan undang-undang lainnya apabila ada melanggar ketentuan undang-undang lainnya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kepala daerah itu Mendagri juga sudah buat surat edaran seluruh kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politik. Itu jelas juga sanksinya. Sanksinya itu mulai dari teguran, pemotongan gaji, bahkan sampai ke pencabutan kewenangan selaku kepala daerah. Itu. Tapi kan mengingat ini berarti kan kalau jangka waktu 6 bulan
udah masuk berarti kan? Ya, Udah tahapan udah makanya masuk. makanya kita kemarin belum bisa secara hukum, kita kan kemarin belum bisa menindak karena kan surat keputusan KPU itu ada 4 tahapan untuk penundaan 179 ya kan. Nah sekarang pasca rapat dengar pendapat antara Komisi 2, pemerintah, KPU termasuk penyelenggara Bawaslu dan DKPP, kan kita sudah mulai tanggal finalnya kan 9 Desember nih hari H-nya kan. Nah kita kan sekarang menunggu nih. Yang pertama itu kan secara hukumnya kita harus menunggu SK KPU tentang pencabutan penundaan. Iya. Ya kan? Kabarnya mulai tahapan lagi Nah, 15 Juni kan ya? mulai tahapan 15 Juni. Yang pertama itu KPU harus mencabut dulu SK KPU 179 terkait tentang penundaan. Yang kedua kita juga harus menunggu PKPU tentang tahapan. Ya kan? Kalau yang ada draft yang kita lihat dari PKPU tentang tahapan itu kan 23 September baru penetapan pasangan calon. Artinya sekarang sudah mulai 6 bulan ya kan. Nah, 6 bulan pasca 6 bulan jelang penetapan pasangan calon nih kita sudah mulai melakukan pencegahan dulu. Kita kan belum memikirkan penindakan-penindakan. Kita lebih mengupaya. Itu yang saya sampaikan tadi. Upaya pencegahan yang salah satu yang kita lakukan itu adalah itu tadi, kita menyampaikan surat tadi. Ya, tapi kan himbauannya masih bersifat umum ya. Umum. Jadi jangan Kita tidak memanfaatkan. spesifik, misalnya foto poster itu tidak boleh ada foto segala macam itu kan. Yang membagikan itu siapa? Nah, tapi ini nanti perdebatan termasuk salah satu citra diri. Ya. Cak Wawan. Ini salah satu citra diri karena memang yang bersangkutan adalah bakal calon kepala daerah, ya kan. Nah, memang ada dua fungsi, ada dua kegandaan fungsi dari kepala daerah. Misalnya gubernur, kalau dia sebagai gubernur silahkan dia menjalankan sebagai tupoksinya sebagai gubernur, ya kan. Tapi tidak hanya untuk ketika dia menjabat sebagai gubernur misalnya kan, atau bupati wali kota, begitu memberikan bantuan sosial tapi ada embel-embel politiknya. Nah, itu yang tidak itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya bansos yang milik APBD atau APBN itu diserahkan kepada tim sukses atau tim kampanye. Nanti tim sukses atau tim kampanye yang menyebarkan memberikan bantuan tersebut itu kan. Nah, ini kan jelas nih penyalahgunaan wewenang yang semestinya ini adalah anggaran APBD atau APBN ya diperuntukkanlah dan disesuaikan dengan tupoksi sebagai gubernur atau bupati wali kota itu. Jadi sifatnya baru himbauan umum ya? Ya, kita sifatnya baru himbauan. Secara teknis yang lebih detail mungkin masih dalam proses. Ya, makanya secara teknis kita masih menunggu itu tadi. PKPU tentang tahapan, termasuk tentang pencabutan KPU yang SK 179 terkait penundaan. Gitu.